Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita berjumpa pada mata kuliah kebijakan ekonomi dalam pembangunan. Kita masih melanjutkan materi tentang neraca pembayaran, hutang luar negeri, dan stabilitas makroekonomi. Pada kesempatan ini kita akan menjelaskan mengenai neraca modal. Jadi neraca modal ini merupakan bagian dari neraca pembayaran. Nah, dalam konteks pembangunan di negara-negara berkembang, ya, terutama kaitannya dengan pilihan industrialisasi, bahwa kebutuhan industrialisasi itu membutuhkan modal yang cukup besar. Baik untuk membangun industrinya, ya, untuk mendatangkan mesin-mesin, membeli bahan-bahan baku, menolong, ya, dan sebagainya. Nah, karena kemampuan modal tabungan di negara-negara berkembang itu relatif kecil, maka negara-negara berkembang itu membutuhkan support, ya, modal dari luar negeri. Sejauh mana besarnya modal yang masuk dari satu negara ke negara lain itu tercatat di dalam neraca modal. Jadi manakala ada modal masuk, ya, maka itu akan dicatat di dalam transaksi kredit, ya, karena masuk, ya. Dan sebaliknya kalau kemudian ada modal keluar, itu akan menyebabkan dicatat dalam neraca debit, nah, begitu. Nah, permasalahan dan kebijakan mengatasi defisit neraca modal. Jadi di negara-negara berkembang, problem pada neraca modal itu adalah kebutuhan yang besar akan modal, ya, dan itu dipenuhi melalui kegiatan-kegiatan baik itu investasi langsung PMA maupun investasi portfolio lewat pasar modal. Namun karena kebutuhan yang begitu besar sehingga negara-negara berkembang kemudian mengajukan pilihan yaitu pinjaman luar negeri atau hutang luar negeri. Jadi hutang luar negeri dan juga investasi langsung itu dalam jangka pendek itu memberikan dampak positif karena bisa mengatasi kebutuhan modal, ya, untuk membangun industri negara-negara berkembang. Tapi dalam jangka panjang itu menjadi persoalan karena apa? Karena menjadi beban bagi negara berkembang untuk membayar kembali hutang-hutang luar negeri itu. Ya, sementara kemampuan untuk membayar yang diperoleh dari penerimaan devisa ekspor itu belum tentu mencukupi. Jadi kalau pendapatan devisa dari ekspor itu tidak mencukupi untuk membiayai kewajiban membayar cicilan hutang plus bunganya, maka mulailah di sini timbul krisis hutang luar negeri di negara-negara berkembang. Jadi surplus neraca modal, ya, itu untuk mengatasi akibat dari defisit neraca transaksi berjalan. Jadi sebenarnya kalau neraca transaksi berjalannya itu surplus, baik pada neraca perdagangan maupun neraca jasa, akibat dari ekspor yang lebih besar daripada impor, maka relatif beban pada neraca modal itu menjadi lebih ringan. Ya, kebutuhan modal itu relatif bisa terpenuhi dari hasil pendapatan devisa melalui ekspor. Tapi karena neraca transaksi berjalannya itu relatif mengalami tekanan, mengalami defisit, maka disinilah perlunya upaya menutup defisit neraca transaksi berjalan dengan meningkatkan surplus pada neraca modal. Termasuk salah satunya adalah melalui pinjaman hutang luar negeri. Jadi neraca modal itu ditentukan oleh besarnya dana luar yang masuk dari investasi asing langsung, hutang luar negeri, dan arus modal. Dikurangi dengan arus modal keluar karena pembayaran cicilan hutang dan bunganya, serta keuntungan investasi asing. Nah, begitu. Nah, formulasi neraca modal itu ada, ya, transaksi yang merupakan transaksi kredit dan transaksi debit, ya. Jadi transaksi debit itu transaksi yang menimbulkan kewajiban untuk membayar. Misalnya transaksi impor, ya. Sedangkan transaksi kredit adalah transaksi yang menimbulkan hak untuk menerima pembayaran. Nah, sekarang kita lihat bagaimana formulasi penerimaan hutang luar negeri. Jadi kita kenal konsep namanya transfer dasar, ya. Bis transfer, ya, transfer dasar. Itu ditentukan oleh besarnya dana masuk dikurangi dengan
dana keluar. Dana masuk itu merupakan perkalian dari persentase tingkat kenaikan hutang luar negeri. Ya, persentase tingkat kenaikan total hutang luar negeri. Jadi di sini ada satu satuan gitu ya. Katakanlah simbolnya adalah D. Nah, ini kalau besarnya modal masuk itu relatif lebih besar daripada modal keluar yang merupakan perolehan dari besarnya suku bunga rata-rata dikalikan dengan total hutang luar negeri, maka posisi neraca modal itu relatif aman. Karena apa? Karena menunjukkan angka yang positif. Artinya besarnya modal yang masuk lebih besar daripada modal yang keluar. Tapi kalau misalnya nilai D kalikan D, yaitu persentase tingkat kenaikan total hutang luar negeri, itu lebih kecil daripada pembayaran hutang luar negeri, maka akan menyebabkan arus keluar ya modal itu. Dan itu akan membahayakan stabilitas ekonomi negara itu. Jadi ini biasanya nanti pengaruhnya kepada depresiasi nilai mata uang negara tersebut ya. Jadi kalau jumlah cadangan devisanya itu mengalami penurunan akibat dari misalnya neraca transaksi berjalannya negatif, kemudian nggak mampu diimbangi dengan surplus pada neraca modal, maka dampaknya itu nanti cadangan devisanya itu akan mengalami penyusutan. Dan kalau hal ini terjadi, maka nanti pengaruhnya pada stabilitas nilai tukar, kursnya. Kursnya itu akan mengalami depresiasi. Ya, penurunan. Jadi misalnya sekarang ini dolar rupiah misalnya $1 katakanlah misalnya 13.500 rupiah. Kalau cadangan devisanya semakin menipis, ya akibat dari defisit neraca transaksi berjalan dan juga neraca modal yang nggak mampu mengimbangi dengan surplus, maka dampaknya nanti nilai tukar itu akan mengalami depresiasi. Misalnya angkanya menjadi Rp15.000 per dolar. Nah, depresiasi mata uang ini pengaruhnya bagaimana? Pengaruhnya jelas. Satu, barang-barang impor itu menjadi semakin mahal. Sehingga tambah menjadi beban pada neraca pembayaran. Devisa semakin terkuras. Kemudian yang kedua dampaknya apa? Kalau terjadi depresiasi mata uang. Beban hutang luar negeri yang dinyatakan dalam mata uang asing itu mendadak menjadi meningkat. Menjadi semakin besar akibat dari menurunnya nilai mata uang. Nah, disinilah pentingnya bagaimana menjaga stabilitas pada neraca pembayaran, terutama pada neraca transaksi berjalan agar supaya surplus, dan juga menjaga supaya modal masuk itu lebih besar daripada modal keluar pada neraca modal. Sehingga pada akhirnya nanti cadangan devisa itu akan berada dalam level yang aman. Ada satu ukuran ya, konvensi ya, cadangan devisa dikatakan aman itu manakala bisa mampu untuk membiayai impor selama 6 bulan. Kalau kurang dari 6 bulan, apalagi kurang dari 4 bulan, itu sudah berarti lampu kuning ya, bahkan mungkin lampu merah. Jadi diusahakan cadangan devisa itu sebanyak mungkin ya untuk bisa membiayai pembangunan, terutama untuk membiayai barang-barang impor. Ya, dan itulah salah satu ciri negara berkembang. Nah, begitu. Demikian materi kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.